Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Manakah pernyataan yang benar mengenai utilitas total dan utilitas marginal? Ayo, apa jawabannya? C, yang lain apa jawabnya? Jujur nggak tahu. Sama galah kayak ginian mah. Galah tuh apa ya galah? Oh nggak paham. Oke. Ini mau dicatat dulu nggak? Kalau mau catat di screenshot aja ya. Nanti akhirnya aku hapus. Wisnu jawab B, total utilitas sama dengan perubahan utilitas marginal dari 15 hari ini tambahan barang. Oke. Oke, aku review dulu ya. Untuk definisi dari apa sih yang dimaksud dengan utilitas total dan apa yang dimaksud dengan utilitas marginal. Kalau yang namanya total itu adalah keseluruhan. Tinggal dilihat apa sih total apa itu gitu. Utilitas total berarti total kepuasan. Berarti ini adalah total kepuasan kita atas konsumsi barang-barang kita. Gitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang itu misalnya yang pertama 1 dapat kepuasan 2, terus barang kedua kita dapat kepuasan 3. Maka total utilitas kita adalah 2 ditambahin 3, 5 total utilitasnya kayak gitu. Nah, utilitas marginal itu apa? Seperti yang udah pernah aku jelasin di pertemuan sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, kalau ada kata marginal berarti itu adalah tambahan di ekonomi. Tinggal dilihat marginal apakah gitu. Ini adalah utilitas marginal, berarti marginal kepuasan kan, tambahan kepuasan. Nah, utilitas marginal adalah tambahan kepuasan kita atas tambahan konsumsi satu barang kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita konsumsi pertama dapat kepuasan 2, berarti utilitas marginal kita 2. Terus kita konsumsi lagi nih barang kedua, gitu kan. Itu kepuasan kita 3. Nah, marginal utilitas atau utilitas marginal atau tambahan kepuasan kita itu 3 kayak gitu. Jadi paham ya bedanya marginal sama total. Kalau marginal itu adalah tambahan dari setiap barangnya per barang. Kalau misalnya total itu adalah kumulatif penjumlahan dari semua kepuasan kita kayak gitu. Nah, jadi pertama kita lihat dulu dari opsinya. Yang A, tidak ada hubungan yang jelas antara utilitas total dan utilitas marginal. Ini yang A salah. Kenapa? Karena utilitas total itu kita dapatin dari menjumlahkan marginal utilitas kayak gitu. Kita jumlahin dari tambahan-tambahan kepuasan kita. Yang B, utilitas total sama dengan perubahan utilitas marginal dari mengkonsumsi 1 unit tambahan barang. Jelas beda ya? Tadi udah aku jelasin. Kalau misalnya utilitas total itu adalah keseluruhannya, kalau misalnya utilitas marginal itu tambahan dari per barangnya yang dikonsumsi. Yang C, jika utilitas marginal menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat. Nah, kalau yang C, ini kita ngomongin tentang law of diminishing marginal utility. Masih ingat apakah itu? Kamu aja ketika law of diminishing marginal utility. Ini sebenarnya fenomena gumuh yang dijelasin yang udah pernah aku bilang. Jadi, law of diminishing marginal utility bilang, ketika kita menambah konsumsi barang, penambahan kepuasan kita itu akan naik, tapi lama-kelamaan bakal turun. Nah, law of diminishing marginal utility itu ada grafiknya. Di sini adalah kuantitas barang, di sumbu X-nya dan di sumbu Y-nya ada kepuasan atau utilitas atau util satuannya ya. Nah, di kurva ini itu ada 2 grafik
ada dua kurva. Pertama grafik marginal utility, yang kedua grafik total utility. Kita yang gampangnya dulu ya, law of diminishing marginal utility, kita ngomongin MU-nya dulu. Nah, jadi sesuai dengan teorinya, sesuai dengan hukumnya, marginal utility kita itu awalnya naik. Tapi lama-kelamaan bakal turun. Bahkan kita ada kondisi di mana tambahan kepuasan kita bakal negatif di bawah garis yang kepanjang. Gitu. Contoh, misalnya kalian habis olahraga. Ini aku ulang-ulang terus ya nanya. Karena habis olahraga nih. Itu kan kalian capek dan ngerasain aus banget kan. Nah, kalian aku kasih minum. Loh, lagi bahas ngomongin minum ya. Kasih minum misalnya Pocari Sweat. 1 botol. Nah, pas pertama kali aku kasih 1 botol Pocari Sweat, itu kalian bakal dapat tambahan kepuasan sebesar katakanlah 1 juga. Marginal utility ini MO ya. Karena kalian wah segar banget gitu kan, tapi masih kering lah tenggorokan karena habis capek gitu kan hari pagi. Karena aku ngeliatnya masih aus, aku kasih 1 botol lagi, 2 botol kedua ya. Di botol kedua tambahan kepuasan kalian bakal bertambah sebesar 2 gitu. Jadi ini kelihatan marginal utility-nya itu pertama tambahannya 1, kedua tambahannya 2. Jadi dari konsumsi botol pertama itu kan dapat tambahan kepuasan 1, botol yang kedua dapat tambahan kepuasan 2, naik dulu marginal utility. Nah, tapi kalian kelihatan masih keringetan nih, aku kasih lagi botol ketiga. Di botol ketiga kalian dapat tambahan marginal utility sebesar 3 juga. Masih naik kan marginal utility. Nah, tapi pas terus aku kasih botol keempat, wah udah mulai segar kan kalian. Ini udah maksimum nih marginal utility-nya 4. Udah kan udah minum 4 botol, aku kasih lagi 1 botol. Karena aku belinya 1 dus dapat 12 misalnya. Sayang kan. Udah kasih botol kelima. Di botol kelima marginal utilitas kalian bakal turun balik ke 3 lagi. Karena sebenarnya kalian masih haus sih, tapi kayak udah minum 4 botol udah bosen juga nggak sih? Minum Pocari Sweat terus kayak gitu. Nah, terus sampai misalnya ini 6, yang ke-6, ke-7 deh, ke-7. Itu udah nggak ada tambahan kepuasan lagi karena kalian udah seger, udah kita seger, kalian udah nggak haus lagi. Ini pas minum botol ke-6, ke-7, sorry, itu udah nggak ada tambahan kepuasan lagi. Marginal utility kalian tuh 0. Kayak gitu. Nah, kan kalian udah segar, udah nggak haus lagi. Tapi aku bilang nih, wah sayang nih kalau misalnya aku bawa pulang lagi, aku udah beli berat kalau misalnya aku bawa pulang lagi gitu kan. Aku kasih kalian botol ke-8. Nah, pas kalian minum botol ke-8, kalian justru malah merasa enak nih. Kalian merasa kembung, malah nggak enak, bukannya makin segar, tapi merasa mual kayak gitu. Nah, ketika kalian merasa mual, kalian bukan bertambah puas dong, tapi kalian malah merasa semakin tidak enak. Ya kan? Nah, perasaan tidak enak itu kita sebut saja dengan kepuasan yang negatif. Karena kepuasan itu sifatnya positif, menambah kepuasan. Tapi ketika kepuasan kita justru berturun, malah kita jadi nggak enak, marginal utilitas kita itu negatif. Ini untuk marginal utilitas. Nah, masih ngomongin law of diminishing marginal utility, dampak dari marginal utilitas itu tercermin terhadap total utilitas kita atau total kepuasan kita. Total kepuasan kita itu kita ngomongin tentang total kepuasan kita atas konsumsi barang-barang ini. Jadi kalau ini kan per barang, tadi kita ngomongin per barang, kepuasannya itu nambah berapa sih? Nah, kalau total utilitas kita ngomongin kumulatif, ngomongin penjumlahannya. Oke. Pada saat kita mengkonsumsi botol Pocari Sweat pertama, total utilitasnya bakal sama, 1 juga. Karena MU-nya 1 tambahannya. Nah, pas
kita mengkonsumsi barang kedua, tadi kan marginalitilitasnya 2 ya. Berarti totalnya adalah 1 dari marginalitas yang pertama ditambahin sama 2. Jadi 3 ya. Jadi kita bakal misah kayak gini. Grafik. Wait. 3 di sini ya. Grafiknya bakal misah. Nah, terus pas minum yang ketiga, itu kan nambah 3. Berarti 3 ditambahin sama, sorry, kita dapetin yang keduanya itu 3. Terus pas minum yang ketiga, kepuasan kita kan 3 tambahannya. Berarti 3 tambah 3, 6 kan. Maka kita bakal dapetin totalitas yang di atasnya lagi. 6. Gitu. Nah, totalitas ini bakal terus naik sampai marginalitas kita tuh udah nggak positif lagi. Jadi kan kayak angka biasa aja gitu. Angka biasa itu kan kalau misalnya kalian nyumlahin 1 tambah 2 ditambahin 3 ditambahin 4 ditambahin 5, itu bakal hasilnya makin besar kan. Nah itu ditambahinnya berkurang nih pertambahannya, 5 ditambahin 4 itu, tapi hasilnya bakal semakin besar juga kan, walaupun pertambahannya itu berkurang. Jadi totalitasnya bakal terus naik sampai marginalitas kita itu 0 maksimum. Jadi ketika marginalitas kita 0, totalitas kita itu bakal maksimum. Nah, ketika negatif, kalau kita misalnya punya bilangan 100, terus ditambahin minus 1, berarti jadi berapa? 99 kan? Jadi bakal turun totalnya. Jadi ketika MU-nya negatif, maka totalitasnya bakal turun. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi yang perlu di-highlight di sini, pertama, ketika marginalitas itu positif, dari 1 sampai 7 yang kita konsumsi, totalitas kita bakal terus naik. Itu 1. Terus yang kedua, totalitas kita di TW itu bakal maksimum ketika MU kita sama dengan 0. Pada saat kita konsumsi ke-7, kan marginalitas kita 0 kan? Itu TU-nya maksimum di puncak. Yang ketiga, ketika marginalitas kita negatif, maka totalitas kita bakal turun. Kayak gitu. Jadi ada 3 hal penting yang harus kalian tahu terkait grafik ini. Nah, sekarang kita lanjut ke opsinya. Tadi sampai mana ya? B ya, udah ya. Sekarang yang C. Jika utilitas marginal menurun dan masih positif, berarti marginal utilitas itu menurun, tapi masih positif, berarti yang di area sini ya. Utilitas total akan meningkat, benar apa salah? Kita lihat aja grafik TU-nya. Masih meningkat nggak? Masih kan? Terus yang aku bilang, selagi pertambahannya itu masih bilangan positif, kepuasan kita masih positif, walaupun turun, totalnya itu masih akan terus naik. Kayak kamu jumlahin bilangan biasa. Gitu. Berarti jawabannya yang C. Betul, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 2? Tidak. Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut nomor 3.